Shalom dan selamat siang, apa kabar? Adik-adik tetap semangat ya. Kiranya kalian juga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Baik, pada hari ini kita sudah masuk dalam pembahasan bab 4 tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Materi ini akan kita bahas 2 kali pertemuan. Hari ini tanggal 16 dan juga Jumat depan tanggal 23 Oktober. Silakan kalian simak video pembelajaran ini. Setelah itu ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah yang pertama, kalian mampu memberikan komentar ya berdasarkan contoh-contoh dari beberapa orang yang berkorban bagi orang lain. Kemudian, kalian juga dapat menjelaskan atau menceritakan kembali pengalaman kalian ketika orang lain berkorban untuk dirimu atau mungkin pengorbanan orang tua bagimu untuk menyekolahkan kamu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kamu mewujudkan syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi dan berkorban bagimu. Dan hal itu dapat kamu wujudkan melalui kegiatan kamu. Dan yang keempat, menyusun rencana untuk mengasihi orang yang selama ini kamu anggap paling sulit untuk kamu kasihi. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran, namun sebelumnya silakan kalian berdoa secara pribadi. Silakan. Bacaan Alkitab untuk bab 4 adalah terambil dari Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24, Yohanes pasal 3 ayat 16, dan Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Baik, sekarang kita mulai. Dalam bab 4 ini kita akan membahas atau mendalami kekuatan yang paling dahsyat di dunia. Kekuatan apakah itu? Kekuatan itu bukanlah berasal dari uang atau senjata. Dalam hal ini, Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa kekuatan yang paling dahsyat itu adalah kekuatan cinta kasih tanpa syarat. Cinta kasih yang total. Cinta Tuhan disebut cinta agape. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan banyak sekali contoh tentang kasih yang total. Sehingga demi cinta itu orang yang memperlihatkannya tidak segan-segan untuk berkorban. Hal ini tampak jelas di dalam kehidupan dan pengorbanan Tuhan Yesus, seperti yang dapat kita temukan dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11. Sekarang kita melihat pengertian cinta kasih itu sendiri. Cinta kasih dalam bahasa Ibrani disebut hesed. Menurut sastra etika Yahudi, hesed atau cinta kasih adalah salah satu dari kebajikan yang paling utama. Rabi Simon yang adil mengajarkan demikian. Dunia berlandaskan pada 3 hal, yaitu 1. Taurat, 2. Pelayanan kepada Tuhan, dan yang ketiga mencurahkan cinta kasih atau hesed. Sedangkan dalam Talmud, salah satu kitab tafsiran Taurat yang sangat penting dalam agama Yahudi, Rabi Simlai mengatakan Taurat dimulai dengan hesed dan berakhir dengan hesed. Dengan kata lain, keseluruhan Taurat dicirikan oleh hesed. Artinya kehidupan yang ideal haruslah bertujuan untuk menciptakan perilaku yang diwarnai oleh kesetiaan dan belas kasih. Jadi cinta kasih dapat diartikan sama dengan kesetiaan
atau sama dengan juga kesediaan untuk berkorban. Dalam pelajaran ini akan disajikan beberapa contoh tentang pengorbanan diri, seperti yang pertama, James King. Ia seorang suami dan ayah yang luar biasa bagi keluarganya, karena ia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menemukan pertolongan bagi istri dan kedua anaknya. Ia berusaha dengan seluruh daya dan kemampuannya, namun ia gagal dan akhirnya malah meninggal dunia. Kalian bisa baca kisahnya ya di buku digital halaman 45 sampai 46. Dan yang kedua, Dr. Martin Luther King, Jr. Ia seorang pendeta gereja baptis yang berkulit hitam dari Amerika Serikat yang rela mengorbankan diri demi membela HAM bagi warga negara Amerika Serikat yang berkulit hitam. Kalian juga dapat baca kisahnya ya di halaman 75 dan 76. Sekarang pertanyaannya, seperti apa cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan? Dr. Martin Luther King, Jr. Ia pernah berkata, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan. Hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian. Hanya cinta kasih yang dapat melakukan. Apa yang dikatakan oleh King menunjukkan keberanian yang luar biasa. King telah merasakan kasih Yesus Kristus di dalam hidupnya. Oleh karena cinta kasih Kristus itulah ia pun belajar untuk mengasihi orang-orang yang membenci dirinya. King membandingkan dirinya dengan Musa yang dibawa Allah ke puncak gunung untuk melihat negeri perjanjian. Ya, kalian bisa baca Ulangan pasal 34 ayat 1 sampai 4. Dengan mata imannya, King percaya bahwa negeri perjanjian, sebuah negara yang tidak membeda-bedakan warna kulit warga negaranya, sudah terbentang di depan. Perjuangan bangsanya sudah hampir tiba pada tujuannya. Pada akhirnya cita-cita King terwujud ketika Barack Obama terpilih sebagai orang kulit hitam pertama yang menjadi presiden Amerika Serikat. Dari kata-kata King tadi, tampak bahwa King paham benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 44 sampai 46 yang menyatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Cinta kasih juga dapat dikatakan sebagai kekuatan yang luar biasa. Cinta kasih adalah suatu kekuatan yang luar biasa dahsyatnya. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dapat kita simpulkan dari ayat ini? Allah ternyata sangat mengasihi umat manusia. Untuk itulah Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk menyatakan karya kasih. Namun seringkali orang mengira bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menjanjikan hidup kekal nanti di surga kalau kita sudah mati. Pemahaman ini sangat keliru karena seolah-olah iman Kristen baru bisa kita rasakan manfaatnya setelah kita meninggal kelak.
Kalau demikian halnya, bagaimana dengan kehidupan kita di masa sekarang? Dengan pemahaman ini, ada orang yang mengambangkan pemikiran dan rencana untuk hidup sembarangan, berpoya-poya, melampiaskan segala hawa nafsu jasmani. Tetapi nanti katanya, kalau saya sudah hampir mati, saya akan bertobat. Inilah pemikiran yang sangat keliru, sangat berbahaya, yang didasarkan pada pemahaman bahwa yang penting nanti bagaimana caranya bisa masuk surga, bukan bagaimana caranya hidup dengan baik dan berkualitas di masa sekarang dan yang akan datang. Hidup yang baik dan berkualitas itu hanya dapat terjadi apabila kita melandaskannya pada kasih Allah di masa hidup kita di dunia sekarang ini juga. Kehadiran Yesus Kristus merupakan tanda kasih Allah Bapa bagi kita di dunia. Mestinya sudah bisa kita rasakan di masa kini juga. Ketika Yesus masih ada di dunia secara fisik sekitar 2000 tahun yang silam, orang banyak sudah bisa menikmati kehadirannya. Orang lumpuh bisa berjalan kembali, orang buta bisa melihat, orang mati dibangkitkan, dan mereka yang tersingkir dihampiri Yesus. Dan Yesus menjadi sahabat mereka. Orang-orang yang dijumpai dan disapa oleh Yesus mengalami perubahan yang dahsyat. Hidup mereka diliputi oleh sukacita dan pengharapan baru. Mereka menyadari bahwa hidup mereka bermakna karena Yesus. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini, Jumat depan, tanggal 23 Oktober 2020, kita akan membahas lanjutan bab 4 tentang cinta kasih yang memadamkan api permusuhan dan juga penjelasan kasih berdasarkan Alkitab. Untuk tugas hari ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, buatlah definisi tentang cinta atau kasih. Yang kedua, menurut pendapatmu, apa alasan seseorang mau berkorban bagi orang lain? Dan yang ketiga, ceritakan pengalamanmu ketika kamu berkorban bagi orang lain. Dan orang lain yang berkorban bagimu, bagaimana perasaanmu pada waktu itu? Itu saja, selamat mengerjakan. Kita akan akhiri pembelajaran ini, namun sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus
selama-lamanya. Oh kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Sekarang silakan kalian tutup dalam doa secara pribadi. Kakak ucapkan sampai jumpa lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.